Halo, balik lagi dengan gue Bayu Tabusala di Ekonom Pemalas. Kali ini gue mau bahas tentang hal yang menurut gue sedikit berbanding jauh dari yang namanya gue berinvestasi. Gue mau ngomongin tentang konsistensi gue berlari. Jadi kalau misalkan zaman dulu gue bahkan pernah beli sepasang sepatu dua, karena gue beranggapan gue akan konsisten lari. Jadi kalau misalkan gue udah invest besar, ada kemungkinan gue bakalan melakukannya. Ternyata nggak juga. Dan ternyata uh, ketika gue melihat sekarang kenapa gue konsistensi lari, ada beberapa hal yang gue sebenarnya bisa breakdown dari hal tersebut, dan menurut gue ini bisa banget dipergunakan di lain hal selain lari itu sendiri. Jadi kita bahas kenapa gue bisa konsistensi. Pertama adalah gue punya yang namanya tujuan. Gue nggak ngerti apakah ini bisa berlaku kalau misalnya lu nggak punya tujuan. Akan tetapi yang jadi masalah adalah sekarang gue punya tujuan, dan menurut gue tujuan ini adalah penting. Tujuan gue berlari adalah untuk tackling yang namanya depresi, dan menurut gue depresi ini benar-benar berpengaruh terhadap gue punya kinerja. Dan karena berpengaruh terhadap gue punya kinerja, gue pengen sembuh tanpa melalui obat. Dan menurut gue waktu pertama kali gue rasain, lari itu merupakan salah satu obatnya. Benar-benar kayak olahraga yang therapeutikal. Yang kedua adalah ada kutipan dari The Magic of Thinking Big dari David J. Schwartz, di mana dia berkata bahwa kalau lo berpikir lo bisa, maka lo benar. Jika lo berpikir lo nggak bisa, maka lo juga benar gitu. Inti dari perkataan tersebut adalah berpikir bisa dulu aja bahwa lo pasti bisa lari dan konsisten. Masalah bagaimana dan caranya seperti apa itu urusan nanti, karena gue yakin banget dengan berpikir seperti itu, otak lo akan mencari jalan untuk mencari solusi. Dalam hal ini adalah solusi untuk bisa konsisten. Gue sendiri, kalian bisa coba dengan pola pikir yang sama, misalkan dengan tentang masalah pekerjaan, tentang masalah apa yang harus dihadapi dan lain sebagainya. Nah, kalau dari gue sih, gue kemarin pernah nyoba di masalah pekerjaan, yang pekerjaan harus selesai 3 hari, ternyata bisa selesai dalam 1 hari, karena ternyata gue menemukan solusi yang kreatif. Start small. Yang kedua adalah dari Atomic Habit. Atomic Habit itu ngomongin tentang namanya start small, atau kalau misalkan bisa dibilang kayak ya coba-coba dulu lah gitu. Kalau misalkan lu pengen lari, ya cobalah pakai sepatunya dulu. Kalau misalkan lu pengen setelah pakai sepatu bagaimana, ya udah coba keluar dari pintu. Terus udah gitu kalau misalnya udah gak ada pin dingin, ya udah kan bisa sekalian kayak gitu, kayak small step, small step, small step, small step. Tapi menurut gua itu ada banyak banget problem yang harus diselesaikan. Dalam hal ini gue pengen banget untuk lari pagi. Lari pagi yang jadi masalah adalah bangun tidur. Gue walaupun bisa bangun, tapi balik lagi kayak wajing bangun tidur, kalau misalkan gue salah bangunnya, jamnya terlambat, gue bakalan terkena yang masalah kendala masuk kerja. Nah, jadi gue harus bangun tepat pada saat yang tepat dengan mood yang tepat. Kayak gue mesti berdiri, setelah bangun gue harus berdiri, bahwa gue gak boleh tidur lagi, gue harus cuci muka dan segala macam. Dan itu banyak banget stepnya yang harus bisa diakomodir. Menurut gua jauh lebih baik kalau misalkan tackling the small problem. Dengan tackling the small problem, kalian punya banyak step yang dilalui, dan menurut gua ada small win yang akhirnya mengakibatkan kalian punya momentum. Nah, apa masalah dari lari pagi? Gue melihat bahwa masalah dari lari pagi adalah pagi itu sendiri. Pagi itu bener-bener sumber masalah banget bagi orang, bukan bagi orang sih, bagi gue yang pengen lari pagi. Tadi gue sebutin, bangun tidur harus bener-bener bangun dari kasur, belum ikat sepatu dan segala macam. Akhirnya apa yang gue lakukan? Pindah ke sore hari. Sesimpel itu. Gue konsisten lari setelah gue pindahin ke sore hari 6.30. Karena kenapa? Karena udah ada momentum. Pagi gue udah kayak gitu, siang seperti itu, sore udah gue pulang kantor, ya sudah, lu tuh masih ada sisa tenaga dan segala macem. Ya sudah, kita coba dengan lari. Karena dengan sisa tenaga yang ada itu jauh lebih mudah dibandingkan lu nggak punya mood sama sekali. Jadi kayak pikiran lu udah pada tempatnya dan segala macam. Gue tackling banyak problem dengan memindahkan dari pagi menjadi sore. Nah, sore itu gue udah bangun, gue udah pakai sepatu, yang sisanya ngapain ya, tinggal datang ke GBK dan lari. Udah itu aja sih sebenarnya.
Berikutnya lagi adalah yang ketiga, gue ngerasa bahwa, dan ini menurut gue faktor yang penting juga, adalah create a long term goal. Dalam hal ini adalah bukan karena lo lari pengen biar badan lo fit dan sehat dan kayak wah kelihatannya bagus lo bisa lari berpuluh kilometer, tapi mengenai tentang bahwa gue bisa maraton dalam 10 tahun lagi. Dreamsnya big, kayak maraton atau mungkin ultra maraton, tapi 10 tahun waktunya yang lama. Jadi kalau misalkan ngelihat perkataan dari Gary Vaynerchuk, gue memahami banget dengan ini bahwa sebenarnya lo overestimate lo punya goals dalam jangka pendek dalam 1 tahun, seperti yang sudah gue pengen punya 1 triliun dalam 1 tahun, tapi lo underestimate lu punya goals dalam jangka panjang. Lu bayangin kalau lu punya 1 triliun dalam 1 tahun, terus goals berikutnya apa? Bingung kan? Jauh lebih aman kalau misalnya lu bilang katanya gue pengen punya 1 triliun dalam waktu let's say 10 tahun. Much more achievable, akan ada banyak jalan, akan ada banyak cara, dan motivasinya masih akan terus ada ketika 10 tahun itu berjalan. Walaupun nanti ketika lu akan mendapatkannya, gue rasa akan mendapatkan motivasi yang baru dibanding lu punya dream bigs dalam waktu yang singkat. Bisa terjadi, tapi jarang-jarang lah. Akan jauh lebih baik kalau misalkan lo menikmati dari perjalanan lo sendiri itu. Lanjut lagi, gue ngerasa apa ya, kalau lo bener-bener gak punya motivasi, lo create small motivations. Jadi gue ngerasa motivasi gue akan selalu bener-bener menang ketika gue lari. Gue punya goals yang benar-benar cukup pendek, adalah kalau misalkan gue lari tanpa rasa sakit di punggung, di kaki, ataupun dimanapun. Gue cuma pengen itu doang, bahwa lari gue nyaman, aman, tentram. Gue gak peduli dengan 250 meter, 1 kilo, 2 kilo, even 10k dan whatever it is, gue gak peduli. Gue bahkan gak install Strava, gue gak punya investasi yang berlebih di yang lain-lain. Adalah motivasi gue adalah gue berlari tanpa harus sakit punggung dan sakit kaki. Jadi gue investasinya kaos kaki, celana yang lebih lebar, karena ya gue sedikit overweight juga, lalu macam-macam yang gue investasi di sana tuh sebenarnya berhubungan dengan kenyamanan gue dalam waktu berlari. Bukan gue pengen jadi lebih cepat, bukan gue pengen jauh lebih jauh. Motivasi gue dari mulai yang awal dan sampai sekarang itu berubah. Sekarang gue pengen banget untuk berlari dengan lebih lambat dan lebih lama. Lambat dan lama, gila kan? Bukan cepat dan lama, tapi kayak lambat dan lama. Dan menurut gue kayak motivasi-motivasi yang cukup nyeleneh dan aneh-aneh ini menurut gue jauh lebih aman, lebih gue suka dibanding kalau misalkan gue nanti tahun bulan depan gue pengen 10k dan segala macem gitu. Gue gak bisa bilang itu bullshit atau segala macam, mungkin orang bisa, tapi buat gue enggak. Gue cuma pengen konsisten dari apa yang gue kerjakan, gue nyaman, gue menikmati prosesnya. Akhir kata, gue akan mengutip perkataan terakhir bahwa orang yang menikmati perjalanannya akan berjalan lebih jauh dibanding orang yang menikmati tujuannya. Kalau lo datang ke Jakarta dengan menggunakan mobil dari Surabaya, let's say, lo akan datang ke Jakarta aja karena lo cuma pengen Jakarta dan lo akhirnya pulang balik ke Surabaya. Tapi kalau lo menikmati perjalanannya, lo mungkin akan jauh jalan lebih dari Jakarta, mungkin ke Singapura, mungkin ke Eropa dan segala macam, karena lo menikmati perjalanannya, bukan dari Jakartanya. In the end, menurut gua goals itu akan terlewati ketika lo menikmati perjalanannya, dan ya jauh lebih aman lo menikmati perjalanannya dibanding lo punya satu tujuan dan dimana perjalanannya lo benci sampai semuanya. So that's it, itu dari gue. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Gue rasa ini bisa diimplementasikan ke dalam kehidupan yang lain. Gue sendiri dengan konsistensi lari ini, gue beranggapan bahwa di pikiran gue bisa melakukan banyak hal, dan gue mulai banyak banget kerjaan gue yang benar-benar ke checklist karena menggunakan framework yang sama dari ini. Adalah konsistensi, pertama dengan start thinking big, punya motivasi dan tujuan, tackling the small problem, and then find the goal yang lo bisa achievable dalam jangka pendek, serta overestimate your goal in the long run. That's it.
Kalau ada pertanyaan, oh ya anyway gue punya YouTube sekarang. Kalau kalian pengen dengerin lagi, pengen diskusi dan segala macam, bisa ke YouTube gue sekarang di @bayutabusala atau Ekonom Pemalas ya. Gue juga lupa, kayaknya @ekonom pemalas. YouTube @ekonom pemalas. Sorry, kayaknya @bayutabusala. Cek lagi, gue bakalan taruh linknya. Kalau misalkan ada di nggak ketemu, cek aja di Instagram gue di @bayutabusala, atau kalau misalkan mau lebih private di email aja ke gue di bayutabusala@gmail.com. See you again next time.